Jadi kalau misalnya ada yang nggak, oke, sama bang sorry. Ada yang teman kelompoknya nggak datang, nah bisa lihat recordnya gitu ya. Takutnya saya kalian ada yang kelewat itu yang pengen dijelaskan. Nah tadi mau banyak banget. Aduh maaf, saya banyak yang saya buka nih. Ini betul? Bukan, ini masih partai politik. Bentar. Nah, oke, ini ya. Sudah ada tampilannya? Sudah, Ibu. Jadi berhubung sesuai dengan apa yang dibahas atau disampaikan di wawancara, untuk yang kelompok masjid ini saya kelompokkan ke dalam 3 poin, 3 pertanyaan penelitian. Yang pertama bagaimana penyusunan dan realisasi, yang kedua pengelolaan keuangan, itu penerapan ISAK 35-nya, dan yang ketiga mengenai akuntabilitas laporan keuangan masjid. Nah, tema-temanya muncul ini seperti ini. Berarti nanti di hasil berarti menjawab pertanyaan ini, subbabnya ini ya untuk hasil. Diskusi bagian diskusi subbab yang akan dibuat adalah 1, 2, 3 ini. Kemudian nanti menjawab pertanyaannya dari yang ini tadi semua. Di sini. Jadi kalian bisa ceritakan bagaimana penyusunan anggarannya berdasarkan dengan hasil wawancara, kemudian dikutip ini sesuai dengan pendapatnya siapa, kemudian bagaimana realisasi anggarannya, bagaimana penerapan ISAK 35-nya, sesuai dengan masing-masing poin yang sudah saya rinci di sheet 1-nya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut dulu ke artikel. Ini mohon izin agak loncat-loncat. Soalnya bingung kalau jelasin pakai ini ya, pakai Zoom. Bentar. Nah, oke, ini yang punya kelompoknya Kamelia. Nah, nanti judulnya boleh ya, nggak masalah begini, analisa laporan keuangan. Seperti ini ya, Bapak. Kemudian, jangan langsung penelitian ini bertujuan untuk apa. Tapi silakan masukkan 2-3 kalimat di awal yang mengindikasikan mengenai judulnya atau mengenai awal intronya, latar belakang lah. Kalian bisa temukan di latar belakang, cari aja kalimat 2-3 kalimat awal yang bisa mensupport untuk memulai sebelum menjelaskan tujuannya. Ya, jadi jangan tiba-tiba tujuan penelitian ini, jangan. Tapi silakan cari nih di latar belakangnya ada poin-poin ini yang bisa saya pakai. Nah, itu yang dimasukkan ke dalam sini. Ya, sebelum menunjukkan tujuan. Nanti tujuannya apa, Bu? Tujuannya yang tadi saya sudah masukkan di tabel yang di sheet 2. Bagaimana akuntabilitas, untuk mengetahui akuntabilitas, mengetahui penerapan ITAK 35-nya, dan bagaimana satu lagi apa ya? Realisasi anggaran kalau nggak salah ya. Itu dimunculkan di abstrak. Kemudian setelah itu bahas metodologinya. Metodologinya pakai kualitatif misalkan. Tidak usah menyebutkan definisi, tapi mau seperti apa sih nanti yang kalian uji lakukan, itu dimunculkan. Kemudian metode pengumpulan datanya apa? Misalkan pakai wawancara, pakai observasi, kemudian dengan dokumen. Kalau laporan keuangannya sudah dapat belum? Atau tidak dikasih? Dikasih, Bu. Kasih. Oke, berarti kalian membandingkan bisa 2 ya. Membandingkan wawancara dengan dokumen. Sebutkan di sini di abstrak. Kemudian siapa yang diwawancarai boleh silakan disebutkan juga. Atau Bu tidak mau disebutkan, berarti menyebutkan aja DKM masjid misalkan seperti itu. Kemudian sebut hasil dan diskusinya juga dimunculkan di abstrak, tapi tidak usah secara lengkap gitu ya. Cuma cukup menjawab tadi 3 pertanyaan tadi. Bagaimana sih si akuntabilitasnya, bagaimana si ISAK 35-nya, dan bagaimana realisasi anggarannya gitu. Dan kata kunci sesuai dengan judul dan kira-kira apa yang poin yang bisa nyambung. Misalkan ini bahas ISAK 35, berarti kata kuncinya bisa tambahkan ISAK 35. Ya. Kemudian, nah di pendahuluan, seingat saya di pedoman tidak usah dikasih subbab. Tapi nggak tahu ya, Pak, ada. Seingat saya nggak ada subbab deh. Jadi kalau nggak ada subbab, cukup ini hilang nih. Latar belakang penelitiannya tidak usah, karena dijadikan satu. Nah, di pendahuluan boleh kalian memulai dengan entitasnya, bahwa kalian menjelaskan mengenai entitas masjid itu seperti apa, kemudian membahas aturannya sudah menggunakan ISAK 35 dan
PSAK 109 boleh dimulai dengan itu. Kemudian bagaimana sih akuntabilitas dan yang lainnya yang harus diberikan oleh masjid, dan bagaimana penyusunan anggarannya boleh kalian masukkan di latar belakang. Kemudian, kayaknya ini udah ada ya PSAK 109-nya. Jangan lupa kutipannya kalau kalian mengutip. Nah, sebelum masuk ke sebelah sini, kalian munculkan dulu beberapa penelitian terdahulu. Misal, sebutkan berdasarkan penelitiannya Camelia tahun 2021 yang menganalisis tentang apa. Misalkan judulnya apa, tapi kalian ringkas saja tentang penerapan ISAK 35 di masjid gitu ya, yang menunjukkan hasilnya apa. Kemudian penelitian lainnya juga sama dimunculkan. Jadi ada beberapa lah, mungkin 3 penelitian kalian munculkan. Untuk apa? Untuk membandingkan bahwa sebenarnya penelitian ini sudah ada, tapi perbedaannya apa? Mungkin penelitian yang sebelumnya menggunakan PSAK 45 misalkan, atau hasilnya tidak sama, yang satu menyatakan sudah menerapkan, satu lagi tidak. Nah, itu dimunculkan. Baru setelah itu memunculkan tujuan dari penelitian di kolom akhir dengan menunjukkan judulnya apa. Jadi tujuan penelitian ini apa, dan kami akan melakukan penelitian tentang apa, misalkan begitu. Nah, tapi kalau bisa sebelum ini tambahkan teori. Tadi juga yang kelompok sebelah tadi teorinya terpisah ya. Nah, yang ini dimunculkan di atas ini silakan teorinya. Berarti kalau yang ini kalian bisa menjelaskan teori tentang PSAK 109, ISAK 35, kemudian mungkin tentang akuntabilitas ya. Karena poin yang utama di masjid itu kan pertama terkait dengan pelaporan, yang kedua akuntabilitas. Jadi pertanggungjawaban laporannya seperti apa itu ya. Kita dimunculkan. Tidak usah panjang-panjang, 2 atau 3 paragraf saja boleh dimasukkan. Jadi satu paragraf bahas ISAK 35, satu paragraf bahas PSAK 109. Ini sudah ada nih. Satu paragraf misalkan mengenai akuntabilitas di instansi tempat ibadah. Gitu. Baru ini yang penutup di akhir sebelum bahas metodologi penelitian. Jelas? Jelas Ibu. Ibu, ya. ini teh kan buat teori udah ada ya Bu di atas, itu bener nggak Bu? Atau masih revisi? Dan. Teorinya yang tentang... Oke. Boleh. Ini nggak apa-apa. Udah, boleh. Udah itu aja. Berarti tinggal tambah penelitian terdahulu ya? Iya, Bu. Oke, sip. Jangan lupa kutipannya. Oke, nih. Ini jangan pakai IE 2008 atau ada kan yang baru? Oke. Kalau bisa tuh kutipannya minimum 10 tahun. Karena kita udah 2023, berarti 2013 paling terakhir ya kutipannya, sumber referensinya. Jadi jangan terlalu jauh. Ya, jadi bagian ini diedit ya. Diubah sesuai judul yang sudah saya rumusan masalah yang saya berikan. Kemudian ditambahkan penelitian terdahulu. Oke. Kemudian metodologi penelitian juga tidak usah dibuat subbab seperti ini. Langsung saja kualitatif itu seperti apa, definisinya boleh. Kemudian apa yang akan kalian lakukan, silahkan di sini diuraikan. Kemudian boleh pakai ini, primer, sekunder boleh, tapi tidak usah dibuat subbab ya. Kemudian wawancara, oke, sip. Ini sebutin tabel apa? Tabel 1, udah weh. Tabel 1 tentang apa? Misalkan tentang daftar narasumber wawancara, misalkan seperti itu ya. Oke, ini validitas, oke, sip. Ini udah ada validitas nih. Nah, ini kembali. Tuh, tadi kelompoknya Anabella nanya nih. Ngobrol sama kelompoknya Camelia nih ya. Sudah ada nih, sudah dikelompokkan. Tapi tidak dibuat subbab ya. Oke, Camelia ya. Langsung aja. Ini juga ini udah bener nih. Ini sudah oke. Iya, Bu. Sip. Jadi intinya ketika bahas metodologi penelitian jangan terlalu banyak kutipan. Misalkan definisi reduksi data, jangan. Tapi apa yang reduksi data, apa yang akan kalian lakukan, ceritakan. Ini sudah oke. Tapi ini tolong disesuaikan lagi dengan yang saya kasih rumusan masalah. Karena kalau kemarin kan kita secara umum kita cuma bahas ISAK 35. Ternyata ketika kalian ke lapangan, ketika kalian dapat jawaban, dan ketika kalian buat pertanyaan penelitian, itu tidak semuanya fokus ke ISAK 35. Ada yang mengenai tentang akuntabilitas, ada yang menaikkan tentang anggaran. Nah, itu saya munculkan juga semua.
Jadi ketika proses ini pun tolong disesuaikan dengan rumusan masalah. Ya, oke? Paham? Paham, Bu. Oke. Kemudian hasil, oh gitu, jangan lupa sejarah profilnya si masjidnya bisa dimasukkan di metodologi penelitian saja. Ya, jadi di sini udah ke hasil yang pembahasan tadi, hasil pembahasan wawancara dan dokumen. Ya, jadi ini nggak usah muncul di sini, tapi dimunculkan di atas. Dan jangan terlalu panjang, satu paragraf saja cukup. Ya, jadi jangan terlalu panjang, ini panjang banget nih. Oke, berarti kalau seperti ini, kelompoknya Kamelia memulai dengan analisis laporan keuangan. Berarti analisis dokumennya dulu ya. Oke, dimunculkan dokumennya, oke. Boleh dimunculkan, boleh nanti jadi lampiran. Itu pilihan, terserah ya. Atau misalkan kalian singkat juga boleh. Misalkan, enggak sih ya, disingkat juga. Repot ya. Oke, boleh ini nggak apa-apa seperti ini. Ya, oke. Nah, di Bu, sini ini teh baru revisi, jadi belum semuanya. ya nggak apa-apa. Jadi intinya kalau ini, ketika munculkan ini, kalian berarti mau di mana dulu yang dibahas. Jadi untuk di hasil itu dibikin subbab lagi aja. Misalkan hasil analisis dokumen. Berarti ini yang muncul ya, dokumen ini yang kalian munculkan. Kemudian hasil analisis wawancara. Nah, hasil analisis wawancara yang kalian munculkan yang sheet kedua dari Excel yang saya kasih. Itu yang dimunculkan plus narasinya. Tambahkan. Paham ya? Bu, Ibu, ini teh harus bikin laporan sesuai Isak 35-nya, enggak, Bu? Nggak usah. Enggak usah. Berarti ini enggak usah ya, Bu? Ya ini kalau mau ini munculkan boleh apa-apa. Oh iya, Kalau Bu. mau oke. Rekonstruksinya nanti jangan di hasil tapi di diskusi, Kamelia. Ya. Oh iya, Bu. Jadi kalau di hasil itu yang menunjukkan realitanya aja. Nah, kalau diskusi itu seperti halnya memberikan saran, masukan nanti. Ke depannya seperti ini nih. Nah, itu bisa dimunculkan. Jadi dipindahin aja ya posisinya. Nah, di diskusi nanti dibikin 3 poin subbab. Yang pertama tadi mungkin tentang realisasi anggaran, kalau nggak salah tadi ya. Yang kedua tentang Isak 35, yang ketiganya tentang si akuntabilitas. Nah, jangan lupa kutipannya. Jadi kasih hasilnya seperti apa, hasil dari wawancara, kemudian didukung dengan pernyataan wawancara dan dokumen yang realitanya ya. Oh, seperti ini gitu. Memang didukung, tapi nggak usah bikin lagi tunjukin dokumennya. Bisa kalian dengan dokumennya apa, tahun berapa, itu juga boleh. Kan udah dimunculin di atas. Nah, baru sarannya apa? Oh, ini selanjutnya diskusinya nanti disebutkan ke depan untuk diperbaiki dengan modelnya seperti ini gitu. Jelas? Saya, tapi sudah Jelas, oke. Bu. Oke, kesimpulan berarti hanya menjawab 3 pertanyaan tadi. Jangan jauh-jauh kemana-mana ya. Jangan jelasin tentang Mas itu tuh apa, nggak usah ya. 3 poin tadi dijawab. Kemudian saran, ini saya lupa apa digabung apa dipisah ya di pedoman? Dipisah apa digabung? Dipisah, Bu. Dipisah ya? Tadi saya bilang ke yang Nabila digabung ya, saya lupa. Kalaupun dipisah berarti sebutin tadi sarannya apa. Sarannya misalkan membuat laporan keuangan seperti contoh yang mana, gambar mana gitu ya. Agar apa gitu. Silahkan di sini dibuatkan. Kan toh kalian ketika ke lapangan kan lihat realitanya ya. Bisa tuh pasti menjawab, oh kira-kira seperti ini sarannya. Tuh. Kemudian referensi, oke. Ini masih aman ya. Tadi hati-hati kalau yang di 2013 yang paling minimal, jangan sampai lebih. Kemudian ini tolong diperbaiki nih di Mendeley, bisa diperbaiki nih tampilannya nih masih agak salah karena tahunnya ini judulnya apa Iya, nih? Bu. Itu teh mendelay otomatis dari Iya, Mendeley-nya. tinggal diedit aja bisa. Bisa kok tadi kayak dieditin tadi yang kelompoknya Nabila nanya. Oke? Jelas? Bisa? Jelas, Bu. Ya, secara umum sudah oke nih ya, Kamelia. Tinggal sedikit lah dipoles. Kalau terbelakangnya udah bagus, di pendahuluannya udah oke. Cuman diperbaiki lagi, tambahin penelitian terdahulu. Oke. Tidak ada pertanyaan? Cukup ya? Iya, Bu. Kalau begitu lanjut ke
Kelompoknya Farid ada? Ada, Bu. Sama Rena ya? Rena sudah Ya, kirim, Rena? udah, Bu. Oke, saya cek ya. Kelompok Rena. Tadi mohon maaf yang kelompok Rena tadi terakhir sekali saya kirimin ya. Analisisnya. Aduh, baru sempat. Ya, Oke, Bu. kelompok Rena berarti nanti di hasil dan diskusi diperbaiki sesuai dengan yang tema yang saya kasih. Ya, tadi itu kalau nggak salah 2 poin ya. Oke, nah ini judul pun akan bisa disesuaikan ya. Jadi judul terakhir aja kalian nggak usah pikirin, Bu, nanti gimana, nanti bisa kita edit lagi judulnya ya. Yang penting si abstrak sampai pendahuluan sampai akhirnya udah benar. Nanti bisa diperbaiki untuk yang judul. Oke, abstraknya. Oh, ini abstrak belum ada? Belum ya? Belum dimasukin, Bu. Oh ya udah nggak apa-apa. Nanti terakhir aja kalau abstrak. Oke, pendahuluannya. Oke. Nah, ini hati-hati jangan kata-kata. Ini kan kata-kata ini ya. Kata-kata yang diucapkan, misalkan dalam berita ini kami mengambil salah satu yayasan, nggak usah, jadi langsung sebutin aja yayasannya apa. Jadi Mintikal bahas mengenai yayasan di atas, kemudian paragraf selanjutnya mengenai yayasan panti asuhan siapa gitu ya, namanya langsung aja dimunculkan di sini, tidak usah menyebutkan kata-kata ini ya. Kemudian oke. Hati-hati juga ini satu paragraf itu terdiri dari 4 kalimat, jangan kurang. Kalau kurang jadikan satu, jangan dipisah-pisah. Oke. Oke, penelitian pendahuluan, Bu. yang pendahuluan. Oke. Ini bagus nih, ini sudah oke nih. Tapi hati-hati jangan 2012 carinya, oke? Ini sudah oke untuk penelitian terdahulu. Untuk penelitiannya harus di minimal tahun berapa, Bu? 10 tahun, berarti 13. Paling lama itu 2013. Oh. Oke, Ya tapi udah. untuk kalau untuk konsep ininya sudah oke. Jadi menyajikan penelitian terdahulunya seperti ini sudah oke ya. Kemudian, oke, ini juga kayak ini kan maksudnya ke teori ya. Kalau ke teorinya nggak usah dibikin subbab, jadiin kalimat, jadiin paragraf aja biasa. Jadi jangan ada subbab seperti ini. Ini bentuknya narasi aja. Tidak usah disebutkan laporan fungsi keuangan adalah apa gitu, nggak usah ya. Langsung aja bahwa kalau menurut konsep 35 itu harus menyajikan laporannya apa saja gitu aja, jangan. Karena nanti panjang, nanti kalian lebih dari berapa halaman kebanyakan. Oke. Ini juga sama yang tetes bulan dan laba, jadikan satu paragraf, tidak usah jadi subbab lagi ya. Yayasan juga sama, yayasan disingkat saja. Kemudian, nah sebelum ke sini, berarti ada satu paragraf yang menjelaskan mengenai tujuan penelitian dan judul yang mau diambil. Dimunculkan ya, tadi sudah seperti yang kelompok 4 tadi, kelompoknya Kamelia tadi sudah ada poinnya, tapi disesuaikan dengan judulnya. Tujuannya yang mana, Bu? Yang di sheet kedua, yang sebelah kiri. Ya, saya sudah kirim kalau nggak salah tadi ke Parit ya. Atau udah keterima belum? Iya, Bu. Udah ya? Udah, Bu. Ya. Jadi kan udah. Di sheet kedua, paling kiri itu bagaimana gitu. Itu adalah tujuan penelitiannya kalian. Nah, nanti semua masalahnya itu dijawabnya dari yang pertanyaan itu. Jadi jangan kemana-mana. Jangan muter-muter yang lain-lain gitu. Oke, metode penelitian. Ini juga jangan dibuat subbab. Jadikan paragraf saja. Jadi jenis penelitiannya apa, kemudian alamat tempat lokasinya, tambah profilnya boleh di sini. Tidak di bagian hasil ya, tapi di bagian metodologi penelitian. Kemudian jenis datanya oke, boleh kalian spesifikasikan. Oke, ini pengumpulannya sudah oke. Tapi tidak perlu pakai definisi ya. Observasi adalah, tapi langsung ke apa yang akan kalian lakukan. Saya kan nih, teknik lakukan untuk mengetahui gambaran secara umum tentang profil yayasan apa disebutkan ya, jadi tidak mencari kutipan yang lain ya. Kemudian interviewnya tidak usah disebutkan interview itu adalah apa gitu, nggak usah, tapi cukup menjelaskan kami melakukan interview kepada beberapa narasumber dengan kode di bawah ini kan tabel kode ya. Kemudian dokumentasinya apa,
sama. Nah, ini juga jangan dibuat subbab, tapi dijadikan paragraf saja. Ini juga sama nih, kok sudah oke nih. Nah, ini berarti berubah ya. Pertanyaan penelitiannya sesuai dengan yang saya buat di Excel sheet 2-nya. Tapi ininya sudah benar, observasinya apa, wawancaranya apa. Oke. Ya, jadi kolom yang ini sama ini sudah benar. Hanya pertanyaan penelitian sesuaikan dengan yang saya berikan. Ini dan ini bukan rehabilitas ya. Oh, rehabilitas sih. Reliabilitas. Rehabilitas mah rehabilitasi ya tuh ya, Nek. Ya, reliabilitas. Sama tidak menunjukkan definisinya apa, tapi apa yang akan kalian lakukan di reliabilitas ya. Perhatikan. Kemudian ini oke, sudah ada reduksi data, juga sama cerita apa yang mau kalian lakukan di reduksi data, apa yang kalian lakukan di penyajian data, apa yang lakukan di penarikan data. Oke. Oke, ini sudah benar yang ini. Oke. Paham sampai dengan metodologi kelompok 5? Paham, Bu. Kemudian nah ini profil sejarah visi misi munculkan di bab 3 dan hanya 1 paragraf saja ya. Gimana caranya buat 1 paragraf? Ya, jangan panjang karena nanti esensi yang utamanya diskusi dan hasil malah nggak muncul karena kertasnya apa? Batas ininya terlalu banyak begitu ya. Jadi dikurangi saja. Nah, ketika di hasil berarti sudah fokus ke 2 poin. Kalau observasi, berarti kalau pakai observasi ya, berarti tambah 3. Jadi bagaimana analisis observasi, bagaimana analisis wawancara, bagaimana analisis dokumentasi. Dapat laporannya nggak? Laporan keuangannya dapat nggak? Dapat. Oh, dapat berarti 3 bagian ya dikelompokkan ya. Jadi hasil ini dibikin subbabnya 3. Analisis observasi, analisis wawancara, analisis dokumentasi. Nah, kalau ini berarti analisis apa coba? Apa ini? Oh. Ini analisis apa? Dokumentasi. Ya, boleh dimunculkan, nggak masalah. Ini masuknya dokumentasi. Tapi saran saya biar tidak terlalu panjang, dipotong aja lah, nggak usah sepanjang ini dilaporin ya. Aduh, berat banget. Misalkan kalian memunculkan nomor 1 sampai nomor 5 juga boleh lah, nggak masalah ya. Jadi biar nggak terlalu panjang, kasihan. Aja, Bu. Ya, gimana? Untuk sebagai contoh aja ini. Ya, sebagai contoh aja. Yang... Jadi nggak usah sepanjang ini, kasihan. Panjang fotoing atau Neng. Neng lagi nih ya. Terlalu panjang. Nah, ini pemasukan juga sama, diringkas saja 1 sampai 10 mungkin atau 1 sampai 5 juga boleh. Karena kan kita esensinya bukan lihat nominal ya, tapi bagaimana mereka melaporkannya ya, kuncinya itu. Jadi mau misalkan gue yayasan pantinya dapatnya kecil nggak masalah, tapi yang kita butuhkan adalah bagaimana mereka melaporkannya, menyajikannya ya. Ini juga sama boleh seperti ini, salah. Dan narasinya jangan cuma catatan aja ya. Nggak ada narasinya apa nih kata-katanya nih. Oh, berarti mereka menyajikannya dikelompokkan berdasarkan apa. Seperti itu ya, dibuat narasinya. Ini juga sama, buku kasnya juga sama diringkas. Begitu. Nah, setelah itu baru yang wawancara. Kalian juga munculkan yang sheet keduanya. Nanti untuk diskusi dibuat subbabnya berdasarkan rumusan masalah. Yang 3 poin yang di sheet 2 paling kiri. Menjawabnya seperti itu, didukung dengan pernyataannya si A, didukung dengan dokumen apa, begitu ya. Ada pertanyaan dulu? Bingung nggak? Nanti kalau masih bingung, kan yang kelompok ini banyaknya di Bandung ya? Boleh kalau mau temuin saya. Kalau masih bingung. Ya, Bu. Ya, Bu, baik. Okay. Ini referensi, ini hati-hati nih, masih ada yang 2001 nih. Ya, hati-hati. Ini 2021 apa 2001 ini? 2021, Bu, itu teh. Oke, ya udah diperbaiki. Kemudian ini tidak ada tahun. Ya, yang jadi, mana, Bu? Ini nih. Asagaf. Tahunnya mana? Oke.
Itu. Oh, segap, Bu. Ya, Tapi Asagap itu. dimasukkan ke Mendeley nggak ada, Bu. Ya, bisa kalian edit kan? Lihat aja artikel aslinya. Artikel Ya, Bu. aslinya muncul kan. Oke, ya. Terus bisa diedit lagi di Mendeley. Bu, di Mendeley-nya tulisannya kan yang satu huruf besar, satu huruf kecil. Nah, itu bisa kalian edit di Mendeley-nya ya. Jadi tidak seperti ini nih, judulnya gede-gede semua. Hari yang ini judulnya kecil gitu ya. Jadi bisa disesuaikan lagi. Oke, ada Ya, Bu. pertanyaan? Jadi Bu, untuk bab 2, untuk apa sih yang metodologi apa ini teh bentar Bu. Ya yang pas Metodologi yang kedua. metodologi itu teh jadi kita ceritain masuknya kayak wawancara, kita ceritain di ininya Bu. Di apa sih namanya tuh? Mekanismenya Bu. Jadi kalau pengertiannya mah cuma sedikit gak Ya, apa-apa Bu. dikit aja. Jadi misalkan ini wawancara. Kami akan melakukan wawancara ke siapa saja. Listnya di bawah ini. Kemudian kalau yang observasi, kami melakukan observasi kemana saja gitu. Sebutin gitu. Jadi tapi bukan yang definisi wawancara. Nah, itu nggak usah. Ya. Oh, ya Bu. Jelas ya? Ya Bu, Oke. jelas Bu. Oke, saya bisa lanjut ke kelompok yang lain. Saya. Oke. Saya lanjut dulu ke kelompok pariwisata. Ada kendala? Ada perwakilannya? Pariwisata ada perwakilannya? Dia ada. Oke. Dia sudah dikirim ke GC. Oke. Belum ada ya dia ya? Iya, belum dikirim. Silakan mau dikirim sekarang, bisa? Tapi belum beres apa? Gimana dia? Belum beres apa? Ya suaranya dia putus. Oke, kalau bisa dikirim sekarang, saya skip dulu nih berarti ya kelompok yang lain ya. Oke, dia masuk suaranya nggak ada. Oke, ke kelompok Oki. Oki, Ya Bu, udah dikirim Oki? udah Bu, udah. Oke, kita lihat nih. Kalau yang kuanti, Oki kuanti ya, betul ya? Ya Bu. Kemarin tuh kelompoknya uji yang dari A1 sudah menganalisis juga, tapi yang sudah clear benar-benar sudah tinggal sedikit, tinggal plagiarismnya yang harus direvisi itu kelompoknya Asep yang A1 ya. Jadi kalau mau tanya-tanya mah nggak di situ bisa. Dia sudah oke. Sudah aman lah. Oke, saya coba share screen. Tapi ada kendala, Oki? Kendalanya itu sih Bu, kan kemarin udah analisis indikator. Terus bingungnya tuh di memasukkan hasil analisis indikator tersebut ke artikelnya itu bagaimana? Apa kayak dibuat tabel gitu? Oke. Ini berarti latar belakang belum selesai nih ya? Latar belakang udah sih Bu. Ini kok banyak yang satu kalimat jadi satu paragraf sih? Tuh ya. Ya, jadi diperhatiin baik-baik ini. Ada di layar? Iya Bu, ada. Ya. Jadi nanti hati-hati di latar belakang. Jadi kalau nggak salah nggak dibuat subbab. Buat subbab nggak sih? Masa nggak ada subbabnya? Di pedoman yang saya kasih nggak ada subbab kan? Ada nggak? Ya, bingung mereka. Ada yang buka pedoman yang saya kasih ada subbabnya nggak? Tahu saya nggak ada subbab. Saya bingung kalau tiba banyak saya pakai subbab ya. Nggak ada Bu. Nggak ada kan? Jadi pendahuluan tuh blank aja per paragraf, nggak usah ada subbab segala gitu ya. Semuanya di satu per paragraf aja poin-poinnya. Oke, berarti kalau yang di kelompok ini kalian fokus dulu bahas mengenai SAP ya. Oke, kemudian PP nomor 71, oke boleh.
kemudian pengertian-pengertian. Nah, tujuan penelitiannya itu sudah nanti berbentuk apa? Berbentuk narasi. Jadi jangan seperti ini dibikin subbab lagi. Dibuat poin-poin nggak usah, tapi dibuat narasi. Kemudian teori pun masuk ke pendahuluan. Jadi tidak usah berbentuk seperti ini. Jadi langsung aja akuntabilitas per paragraf itu sudah tahu lah pasti bahas akuntansi pemerintahan, bahas mengenai SAP, bahas mengenai kebutuhan informasi, tujuan pelaporan yang lain itu boleh dimunculkan. Kemudian penelitian terdahulunya mana ini? Kok nggak ada? Ada di Mana? Nggak ada. latar belakang. Latar belakang itu yang sehabis Ini. tuh dapat dipahami ya. Gitu. Oke, yang ini. Nah, ini boleh nanti boleh setelah teori atau sebelum teori ya. Oke. Tapi bukan ke tujuan yang dimunculkannya, oke. Tapi yang dimunculkan adalah hasil penelitiannya. Jadi penelitiannya Jelin dan Victorina ini judulnya apa, kemudian hasilnya apa. Kenapa hasilnya dimunculkan? Karena mau menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya ada, tapi ternyata belum misalkan menunjukkan hasil yang berbeda. Misalkan penelitian A hasilnya berpengaruh, misalkan penelitian B tidak berpengaruh, misalkan seperti itu. Kalian munculkan boleh di sini. Jadi bukan metodologinya, bukan melihat metodologi, tapi menunjukkan hasilnya. Ya, jadi ini tolong diperbaiki. Tambah satu lagi, itu cuma satu ya? Iya, Bu. Kamu mah detail amat bahas metode pengumpulannya gimana, nggak usah. Jadi penelitiannya siapa, tentang apa judulnya, kemudian hasilnya apa, itu aja. Itu satu. Nanti kalau bisa ada 3 penelitian. Gitu, dalam satu paragraf. Ya, jadi ini hati-hati buat paragraf nih. Paragraf itu terdiri dari minimal 4 kalimat. Jadi kalau belum 4 kalimat belum jadi satu paragraf ya. Oke, kemudian metodologi. Nah, di metodologi yang kemarin saya buat berisi indikator boleh dimunculkan tabelnya di metodologi penelitian. Ya. Kemudian yang banyak banget itu. Ya, kalaupun mau Bu agak ribet boleh bagian itu ada 6 ya, ada berdasarkan prinsip, ada berdasarkan laporan laporan operasional. Nah, itu aja. Poin-poin itu aja boleh. Ya, dimunculkan. Gitu ya. Jadi jangan biar nggak ribet tapi tetap ada. Nah, bentuknya kalau kemarin yang kelompoknya A1 di capture-nya itu bisa kalian pakai snip snip and sketch ya. Jadi maksudnya nggak harus kalau pakai screenshot kan bakal semuanya diambil. Tapi kalau snip and sketch mah bisa diambil sedikit-sedikit begitu ya. Diambil jadinya gambarnya nggak pecah. Ya, jadi seperti itu. Jadi jangan tabelnya dipindahin. Nah, itu jadi masalah, gambarnya malah nggak kelihatan. Nah, masalahnya apa nih? Di hasil ya, dan diskusi. Betul. Oke. Ini ada lagi yang Oki sendiri di sini atau ada yang lain sekelompoknya? Iya. Ada lagi yang sekelompok sama Oki? Zoom? Siapa? Ada. Oke, Linda. Ini kalian gimana bagi-bagi tugasnya untuk hasil? Jadi sebelumnya tuh kan udah ada indikator tuh. Terus kita menganalisis 30 laporan keuangan. Terus udah dibagi Bu, udah dianalisis juga, udah ada hasilnya. Nah, tinggal diaplikasikan ke artikelnya itu kayak gimana. Jadi di hasil berarti kalian analisis per poin. Per prinsip. Misalkan prinsip dulu hasilnya apa? Gambar ya, di capture kan gambarnya. Di bawahnya disebutkan bahwa berdasarkan 30 instansi tersebut, berapa yang 100% sudah menerapkan prinsip. Kan kemarin 3 ya. Berarti kalau yang kanannya semuanya 3, berarti 100% kan? Iya. Nah, sebutkan mana yang sudah menerapkan 100%-nya dibuat narasinya. Oh, berarti semuanya sudah menerapkan prinsip. Misalkan oke, aman. Kemudian tabel yang kedua mengenai laporan operasional kalau nggak salah ya. Laporan operasi. Betul ya? Laporan operasional. Nah, kalian sebutkan di situ. Laporan operasional mana instansi yang sudah lengkap
menerapkannya, mana yang belum buat narasinya. Oke. Kemudian yang ketiga sampai dengan yang sketcher yang terakhir. Nah, nanti di diskusi itu hanya apa namanya? Sebentar, yang diskusi kemarin Asep itu oke. Yang diskusi itu bukan per poin tapi keseluruhan. Jadi ada kan yang misalkan mana nih? Yang jadi poinnya yang tabel yang paling akhir yang saya kasih itu rekapitulasi semua berapa, misalkan prinsipnya ada 3. Nah, ada yang laporan operasinya berapa, yang total yang paling bawah mana nih, sebentar, saya nggak ada yang nyimpan ya. Jadi yang terakhir yang pojok itu baru yang didiskusi, disimpulkan di sini bahwa dari semua indikator, nah berapa yang sudah menerapkan, mana saja indikator yang kurang diterapkan, mana saja indikator yang semua sudah menerapkan, itu dimunculkan di diskusi. Plus dengan didukung dengan didukung dengan pernyataan dari hasil penelitian sebelumnya atau teori. Maka di sini disebutkan bahwa dari laporan operasional semuanya sudah menerapkan 100% misalkan. Ternyata hasilnya sudah 100%. Nah, disebutkan sesuai dengan teorinya siapa, atau ada belum menerapkan misalkan. Nah, teorinya siapa, atau teori apa penelitian terdahulu yang mendukung. Misalkan tadi penelitian yang di atas menyebutkan memang laporan operasional banyak yang belum menerapkan. Nah, didukung dengan pendapat hasil penelitiannya siapa yang menunjukkan hasil bla 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 bla. Gitu. Bayang nggak? Di sini ada Asep nggak? Asep ada nggak? Nggak ada ya Asep ya? Ini Asep udah beres soalnya. Oke. Terbayang nggak? Saya nggak ada. Bentar ya. Coba saya munculkan tabel. Bentar ya. Tabel. Oh ini, oke. Ya, sebentar saya share. Ini juga buat yang lainnya yang kuantitatif ini. Tabelnya di mana nih? Nih. Sudah kelihatan di layar? Sudah ada semuanya? Nah, ini masih yang lama ya, masih yang pakai ISAK 35 belum yang pemerintahan. Nah, nanti yang untuk diskusi ini yang dimunculkan ya. Nah, sebelah kanannya apa? Tinggal masukkan apa? Masukkan instansinya. Misalkan ada kalian kasih kode ya 1, 2 sampai 30. Bukan 30. Nah, tapi nanti yang dimunculkan itu bukan angka misalkan ini 3, bukan. Tapi persentasenya berapa? Misalkan ini 3 semuanya. Nah, ini berarti persentasenya. Kalau 3 berarti sudah 1%. Kebayang? Kebayang. Itu untuk yang ini. Nah, nanti ketika yang di bawah, tentunya berarti bukan penambahan semua ya. Tapi adalah berarti ini totalnya berapa? 40. Ini berapa dibagi dengan 40. Misalkan ternyata di sini masing-masing hampir 30. Misalkan 34. Jadi 34 per 40 kali 100. 85%. Nah, itu yang akan kalian bahas narasinya di diskusi. Jadi beda ya. Ketika hasil yang kalian bahas adalah per komponen ini. Nih. Per komponennya. Jadi boleh tambah subbabnya tentang analisis prinsip entitas berorientasi non-laba. Terus subbab yang kedua tentang berdasarkan penyusunan laporan penghasilan komprehensif. Tapi ketika bahas hasil yang kalian munculkan adalah ini.
dengan persentase 85%. Berarti kan kita bisa sebutkan bahwa oke, instansi A itu dengan misalkan nyebutin ya, boleh disebutkan namanya kecamatan apa begitu, sudah 100% menerapkan ISAK 35. Terbukti dengan hasil analisis bahwa setiap komponen dalam laporannya sudah menunjukkan indikator yang sesuai. Paham? Nanti tinggal tambah penelitian hal ini didukung dengan pernyataan atau penelitiannya si A yang sudah kalian cari referensinya, bahwa instansi di tingkat kecamatan misalkan sudah, atau di tingkat provinsi sudah banyak yang menerapkan ISAK 35. Begitu. Paham? Paham, Bu. Oke, nanti tanya Mas Asep boleh. Ada yang mau nanya lagi di kelompok ini? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Oke, kelompoknya Bagas. Ayo Bagas, gimana? Udah dikirim belum Bagas? Sudah Ibu, di kelas Oke. Sabar. Ada kendala kemarin dari yang saya berikan? Bingung ya? Iya Ibu, masih bingung penempatannya. Tip. Ini kalau nggak salah abstrak itu spasinya 1 deh. Ini bukan 1 deh. Udah 1 spasinya? Gimana Ibu? Abstrak spasinya 1. Ini bukan. Ya. Oke, yang ini abstraknya saya skip dulu ya. Nanti kan sesuai dengan hasil ya. Jadi nanti kita bisa ubah. Oke. Nah, ini nggak usah dimasukin di pendahuluan, ya, tapi di hasil. Bagas ya. Halo, Bagas. Sorry. Saya nggak share screen ya. Yang mana Ibu? Yang Gini nih. Kelihatan di layar? Ada Bu. Ya, maaf ya. Oke, ini ya abstraknya jadikan 1 spasi. Kemudian ini tabel kelengkapan penyajian. Yang ini yang ada kan? Ada Ibu. Ya, nah ini tidak usah dimunculkan di latar belakang, tapi di hasil. Ya, oke. Kemudian penelitian terdahulunya mana? Ada. Ada Bu di bagian pendahuluan. Oh ini ya? Ini ya? Yang tahun 2019. Tapi bentuknya tuh hasil penelitian, ini mah bukan hasil atau ini mah teori yang dia masukkan ya. Hasilnya kan kalau di artikel tuh di bagian akhir di kesimpulan itu kan ada hasilnya, atau di diskusi atau hasil tuh ada gitu. Hasilnya apa penelitiannya? Nah, itu dimunculkan di sini. Ya. Ini belum nih. Dan baru satu artikel. Kemudian teorinya juga belum masuk di latar belakang. Silakan ditambahkan. Nah, nanti untuk tujuan penelitiannya adalah yang saya sampaikan kemarin di Excel. Yang di sheet kedua paling kiri. Kalau nggak salah kalian cuma 2 ya? 2 rumusan ya? Betul nggak? Iya Ibu. Nah, cuma 2. Jadi yang pertama adalah kalau nggak salah realisasi anggaran ya, atau penyusunan program. Saya lupa poinnya apa. Terus yang kedua tentang penerapan ISAK 35. Nah, itu 2 rumusan masalah yang kalian teliti. Jadi dimunculkan setelah ini boleh judulnya apa, kemudian rumusan dan tujuan penelitiannya apa disebutkan, berbentuk narasi. Ya, silakan ditambahkan. Kemudian jenis penelitian kualitatif boleh ditambahkan. Kemudian ini tidak usah dibuatkan subbab sendiri. Objek penelitian itu apa, kemudian penelitian yang bahas apa, ini nggak usah ya, dihapus.
Kalau mau tinggal langsungkan satu paragraf tentang profil si BUMDes-nya, boleh. Ya, di metodologi penelitian. Jadi sumber datanya juga primer, oke, ini boleh. Kodenya berapa? Kodenya nggak ada nih, kode. Ada di Di mana? Lah, jangan double-double atuh. Jadi gini aja, sumber data primernya apa? Sebutkan. Narasi. Kemudian sumber sekundernya apa? Dokumen berarti kan. Kemudian nanti baru metode pengumpulan datanya apa? Wawancara. Nah, ini baru dimunculkan tabelnya. Jadi jangan double-double ya. Kemudian observasi. Oke. Gimana? Bisa? di atas nggak usah ada Ibu. Nggak usah ada tabel. Jadi yang bagian ini cukup dibuat narasi. Ya. Kemudian operasionalisasi variabel karena kalian menggunakan kualitatif tidak ada ya operasionalisasi variabelnya, tidak usah dimasukkan. Pengumpulan datanya boleh seperti ini, tapi tidak dibuatkan subbab ya, langsung aja. Baik, Ibu. Kemudian observasi, nah observasi itu biasanya kan boleh tempat, boleh kejadian gitu. Nah ini nggak usah disebutin lagi nih menurut siapa ini nanti ditahan dulu, disimpan dulu nih. Nanti masuknya ke diskusi. Masuknya ke diskusi ya. Jadi ini tidak usah dimunculkan. Hapus. Ganti dengan observasinya misalkan ke tempat mana saja kan kalian sampai beberapa tempat ya. Sebutkan gitu. Iya, Ibu. Kemudian dokumentasi, oke. Boleh. Ini boleh, oke. Nah, ini juga nggak usah. Di set kepustakaannya tidak usah dimasukkan. Kalaupun masuk, ini ke penelitian terdahulu, tapi nggak usah. Jadi yang di sini yang dimasukkan kodenya di sini. Ya, jadi ini hapus lagi. Kemudian validitasnya boleh seperti ini. Nah, pertanyaan penelitiannya berarti 2 ya. Dimunculkan. Kemudian reliabilitasnya sudah oke, aman. Metode pengolahan analisis datanya boleh. Ini tinggal disesuaikan dengan apa yang kalian sudah rinci berdasarkan rumusan masalah, tinggal diperbaiki sedikit dan tidak usah dibuat subbab. Dan gampang. Oke, mudah-mudahan nggak salah saya. Kan nggak bikin subbab ya di metodologi. Ada nggak tulisannya di metodologi boleh bikin subbab nggak? Oke. Nggak ada ya? Oke, nanti aja. Kita cek lagi lah. Kemudian hasil, oke, tema, ya ini yang kalian munculkan. Berarti yang pertama harus bahas dulu. Kalau dokumen ini bukan dokumen, ini wawancara, ayo. Ya kan? Iya, Ibu. Berarti nanti di kolom yang samping kanan kan itu referensi ya, Bu? Ya, kode si dokumen atau kode wawancara. Kode narasumbernya. Ya. Jadi argumennya di kalimat keberapa kan karena saya bikin ya ada nomor-nomornya ya. Karena kalian kemarin tuh banyak yang ngirimnya satu file disatukan. Jadi si pengkodeannya itu jadi satu gitu akhirnya. Tapi ya ikutin aja lah nggak apa-apa enggak. Oh iya yang lupa yang pakai kualitatif itu nanti sebutkan juga. Ntar saya stop screen ya. Sebutkan bahwa kalian mengolah datanya menggunakan bentar, saya lupa makanya. Nah, ini MaxQDA ya. Jadi nggak pakai NVivo. Jadi di metodologi penelitian, tadi kan ada pembuatan tema, kemudian sampai penarikan kesimpulan ya, tadi yang yang sebelumnya setelah reliabilitas. Nah, kalian sebutkan mengolah transkrip dan pengolahan data yang dikumpulkan gunakan MaxQDA. Sebutin ya. MaxQDA-nya 2022 kalau nggak salah. Ya 2022 gitu ya. Jadi nggak pakai NVivo, tapi tolong dicantumkan di artikelnya di metodologi penelitian untuk yang kualitatif. Lanjut saya screen lagi. Dah. Oke, jadi nanti untuk hasil dibagi 2.
Yang satu untuk hasil itu bahas dulu mau yang mana, dokumen dulu atau mau bahas dulu wawancara. Kalau mau dokumen berarti sesuai dengan dokumennya, temanya adalah tema-tema yang muncul yang sudah ada di sheet kedua dalam Excel. Ya, oke. Ada pertanyaan dulu untuk hasil? Ini hasilnya itu temanya kan kemarin tuh masih bingung ya Bu. Jadi nggak sama-sama yang Ibu kirim di Excel. Sesuai sama yang saya kasih. Ya. Kalau yang di Excel itu ada yang temanya aja tapi nggak ada subtemanya Bu. Nggak apa-apa, kosongin aja. Oh, berarti kosongin aja subtemanya. Subtema mah opsi sebenarnya. Oke. Untuk yang diskusi berarti tadi pilihannya adalah berdasarkan rumusan masalah ya. Disubbabkannya lagi. Tambah penelitian terdahulu. Dan dikasih kutipannya. Oh, ini sejalan dengan pernyataannya siapa. Tuh. Dan kalau kalian menambahkan, oh berarti selanjutnya harus buat apa nih laporan keuangannya, kalian masukkan di diskusi juga. Ya. Tadi kelompok siapa tadi yang ngasih contoh nih, nanti ke depannya buat seperti ini. Nah, itu di diskusi dimasukkannya. Kemudian kesimpulan dibuat per subbab berdasarkan rumusan masalah. Ya, jadi kalian bisa tarik nih kesimpulannya apakah dia memang sudah pakai ISAK atau enggak ya. Karena banyak yang bilang pakai ISAK ternyata enggak. Enggak ISAK gitu. Kemudian saran, biasanya kalau saran jadi jangan dijadiin subbab lagi, jadi per paragraf aja. Ini juga kalau bisa yang kesimpulan juga jadikan paragraf, jadi jangan subbab ya. Tolong dikoreksi lagi. Referensi, ini jangan pakai yang 2012 nih. Udah ada yang baru kok. 2022 pakainya. Ini juga ini Sugiononya, ampun ini masih lama banget. Enggak, sorry, 2017 ya aman. Masih aman. Oke? Ada pertanyaan? Jelas? Kelompok 8? Bu. Tadi itu kan di bagian pendahuluan kita tuh melampirkan tabel kelengkapan penyajian. Nah, tadi itu kan harus dilampirkan, Bu. Berarti double sama tabel yang tema itu. Oh, kalau itu misalkan bisa kalian masukkan ke temanya aja kan, misalkan kalian munculkan di hasil apa diskusi. Di hasil atau diskusi lah kalau misalkan kalian ribet. Nah, di diskusi berarti di poin apa? Poin pembahasan mengenai ISAK 35-nya yang kalian munculkan. Jangan di realisasi, tapi di ISAK 35-nya. Kebayang sih, Pak? Halo? Bayang nggak? Baik, Bu. Ya, jadi nggak akan double kalau misalkan kalian ketika sudah bahas hasil itu, bahas diskusi, sudah berdasarkan pertanyaan penelitian. Nah, dokumen-dokumen yang muncul itu dikelompokkan nih. Misalkan kalian dapat nih laporan contoh laporan realisasi laporan penyusunan program atau realisasi anggaran misalkan. Nah, itu masukin ke berarti pertanyaan penelitian yang 1 atau 2 itu tergantung cocokin aja. Ya. Oke? Jelas? Ibu izin bertanya. Boleh. Gimana? Kalau di hasil itu kan kayak kesimpulannya doang ya Bu. Nanti kalau yang tema itu didiskusikan ya Bu, yang dijadiin subbab. Ya. Kalau hasilnya itu kita dua realisasi program sama laporan keuangannya aja atau hanya laporan keuangannya saja Bu? Harus sesuai rumusan masalahnya berapa. Kalau rumusan masalahnya 2 ya 2 nanti di kesimpulan. Jadi tetap jawab. Tapi tarik lagi ya sesuai dengan apa yang mereka sampaikan ya. Misalkan mereka sampaikan ternyata ISAK 35-nya belum pakai, berarti kalian kesimpulannya bahwa berarti belum menggunakan ISAK 35 begitu. Oke. Ada lagi? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, saya lanjut ke A1 ya. Ini kasihan A1 udah kelamaan. Berarti kelompok yang A2 yang belum itu kelompok 1, kelompok 2, ya
Tadi udah, yang lainnya udah ya? Aman ya? Oke, saya ke A1 dulu. Ini yang semester 7, mohon maaf sabar ya. Oke, kelompok 1 dari A1 ada kendala? Nggak ada, Bu. Ihsan sudah mengerjakan, Ihsan? Udah, Bu. Baru sampai hasil. Sudah dikumpulkan belum? Udah, Bu, digeser. Oke. Tapi Siap, belum Mas beres Ibu. semuanya. Nggak apa-apa, kita sambil koreksi ya. Jadi kalian nanti pun ketika mengumpulkan terakhir di tanggal, saya minta tanggal 16 ya terakhir, hari Senin. Nah, kalaupun masih ada yang belum lengkap, ya silakan dikumpulkan, nanti kita diskusi lagi. Karena saya tetap harus koreksi. Jadi bukan final berarti sudah benar gitu ya, tetap harus ada saya koreksi lagi minimal penyusunan kalimatnya. Oke, Ihsan. Oke, kita lihat dulu. Kuanti kan ya, Ihsan ya? Ya, Bu, kuanti. Oh, abstrak belum ya? Kalau belum, abstraknya. Ya. Oke, sudah kelihatan di layar? Ya, udah, Bu. Oke. Nanti judul bisa terakhir ya. Bisa edit lagi lah judul yang kita poles lagi yang bagus. Oke, abstrak belum ada. Ini masih ada pakai 2010 nih, Ihsan. Cari yang terbaru, minimal 2013. Ya. Ini 2009 juga sama. Oke. Nah, ini masih banyak yang kurang nih. Penelitian terdahulunya belum ada. Oh iya, Bu, itu belum dimasukin. Kemudian teorinya tentang akuntansi rumah sakit boleh ditambahkan di sini ya. Dimasukkan saja. Kemudian kuantitatif. Oke. Bisa, oke. Populasinya disebutkan di sini. Nggak ada nih populasinya untuk metode penelitian. Ihsan, populasinya apa? Oh, itu populasinya di bawah, Bu. Oke, jangan dibuat subbab ya. Bab 3 bab metodologi itu boleh buat subbab nggak sih? Ada yang bisa lihat hukum bisa lihat pedomannya nggak? Bisa boleh pakai subbab apa enggak? Saya lupa loh. Nih. Nah, ini analisis datanya nggak seperti ini ya. Ini mah sama kayak metode kualitatif tuh. Dan cek lagi deh. Jadi kalian tuh membandingkan kan sebenarnya narasinya ya, membandingkan antara instansi A dengan instansi B dengan sesuai dengan indikator yang ada ya. Kemudian di Matlit indikatornya dimunculin aja, yang tabel yang panjang itu dimunculkan boleh. Atau misalkan tabel panjang Bu per poin boleh lah gitu. Maksudnya 6 poin aja. Ya, jadi tolong dikoreksi lagi. Kemudian hasil ini. Oh, 3 ya, 3 instansi ya. Oh, jangan lupa profilnya dimasukkan di Matlit, profilnya rumah sakitnya. Kenapa skornya 3 semua ya? Presentasinya berarti berapa nih, Ihsan? Kalau totalnya 6 pertanyaan. Sebenarnya saya bingung nih. 3, Bu. Nah, jadi hati-hati nih. Kalau mau, tampilannya jangan seperti ini, San. Jadi indikatornya sebelah kiri, sebelah kanan ke kolom-kolomnya tuh instansinya. Jadi kelihatan persentasenya. Ini nggak kelihatan loh. Jangan di tengah sih indikatornya. Indikatornya sebelah kiri. Kemudian sebelah kanannya itu yang ke kanan tuh nama instansinya aja. Jadi nggak akan seperti ini, bingung. Ya, diubah ya kok tampilannya. Ini tanya sama Asep nih. Asep udah beres. Tampilannya seperti apa? Karena saya jadi bingung, misalkan ya ini 14 pertanyaan. Terus kok ini 3. 3 tuh yang mana aja? Jadi bingung saya. Oke? Diperbaiki dulu ini agak bingung. Wah, banyak banget ya. Nah, ini kan kelihatan kalau di sini ya. Nah, ini nanti tampilannya ini adanya di hasil ya. Di diskusi. Oke, bisa ya? Tan ya. Di Ya, Bu. diskusi masuknya.
Ini juga sama, ini diskusi. Jadi diskusi itu secara kalau per indikator itu adanya di hasil, kalau diskusi itu udah totalnya semua. Jadi dari 40 pertanyaan itu berapa sih yang sudah diterapkan semuanya? Itu di diskusi ditampilkan mana yang sudah optimal, mana yang belum gitu, mana yang sudah diterapkan semua atau enggak ya. Sama kesimpulan saran belum ya? Belum selesai ya? Oke, ada kendala lagi? Kan? Paling dia laporan keuangannya belum nemu yang sesuai sama ISAK 35. Nggak apa-apa. Kalaupun realitanya tidak sesuai, sebutkan di kesimpulannya. Bahwa misalkan mereka hanya, misalkan di kesimpulannya rata-rata laporan operasionalnya sudah benar, tapi di laporan aset perubahan aset netonya belum sesuai. Nah, sebutkan di situ. Makanya kenapa jadi kita cari masalahnya di ISAK 35, karena memang banyak yang belum menerapkan. Karena lebih cenderung mungkin menerapkannya PSAK 45 atau PSAK yang lain. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi, San? Nggak ada? Oke, ada suaranya soalnya. Kalau begitu lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2, akuntansi pendidikan ini belum ya sama sekali ya? Hadir nggak kelompok 2? Kelompok 2? Satu kan. Kelompok 2 dari A1. Kelompok 2 dari A1 ada? Apa Bu tadi suaranya putus-putus? Oke, kelompok 2 dari A1 ada? Oke. Oke, lanjut deh. Kelompok 3 dari A1. Kelompok 3 dari A1. Ya Bu, ada Bu. Oke, ada siapa nih? Sinta sama Renaldi. Oke. Sudah kirim Sinta sama Renaldi di GC? Belum Bu. Oke, coba kirim dulu ya. Biar saya tahu bisa koreksinya apa. Oke, sambil saya jalan ya, skip dulu. Kelompok 3 dari A1. Kelompok 3 dari A1 sudah dikirim? Kelompok 3 dari A1. Kelompok 4 mungkin, Bu. Sorry, kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok Udah, Bu. 4. Udah ya? Rizky Udah. tadi. Oke, Baru ngirim Bu tadi. Oke, saya buka dulu yang Rizky dulu ya. Nanti kita balik lagi sekarang. Oke, Rizky sudah terima ya WA-nya ya, yang untuk analisis artikelnya. Saya mau share screen mana nih? Bentar. Oke, saya share screen dulu. Oke. Jangan pakai standar akuntansi ya tuh ya. Nanti dirubah judulnya ya. Kalau standar akuntansi mah udah baku, nggak usah diteliti ya. Oke. Nah, di abstrak berarti tambahkan metodologi penelitiannya apa. Ini sudah ada metodologinya. Kemudian hasil berarti ya. Nanti kan sesuai dengan ini. Oke. Ini kalau ada kutipan, tulis sumber referensi kutipannya ya. Jadi jangan copas, tapi ternyata ada. Nanti kalian ngecek plagiarismnya bingung. Ketahuan kalau copas. Nah, ini kok tiba-tiba dari hasil penelitian, ini hasil penelitian siapa ini? Penelitian siapa ini? Kelihatan di layar nggak sih yang saya munculkan? Kelihatan. Kelihatan ya? Itu hasil penelitian siapa ini? Kelompoknya Rizky. Ya, dia bingung. Ya, tolong kalau ngutip itu harus ada sumbernya. Kemudian, ini masih sedikit banget ya. Jadi di pendahuluan itu harus memuat mengenai
Tentunya kalau kalian bahas ISAK 35 atau ISAK 35, kemudian kalau bahas partai politik berarti kan ada akuntansi partai politiknya dimunculkan juga, kemudian penelitian terdahulu, kemudian teori terkait dengan tadi ISAK 35 misalkan, teori kemudian tentang pelaporan akuntansi misalkan, nah itu tambahkan di pendahuluan. Dan tujuan penelitian sesuaikan dengan Excel yang sudah saya kasih di sheet keduanya. Ya, tolong diperbaiki lagi. Kemudian metodologi penelitian juga ini sudah ditambahkan ya. Nah, ini masih sedikit banget, ini sayang banget loh sedikit ya. Jangan lupa ditambahkan wawancaranya, kodenya apa, observasinya apa, kalau punya dokumen laporan keuangannya, di kodenya apa saja, itu dimunculkan semua di metode penelitian. Kemudian kualitatif kan, berarti harus memunculkan apa itu penelitian kualitatif, kemudian nanti pengumpulan datanya seperti apa, pengolahannya sampai penyajiannya seperti apa, itu dimunculkan. Ini kalau yang memang lokasinya kalian masih di Bandung, kalau mau kalian konsultasi ke kampus silakan, mangga. Tapi silakan infokan saya dulu. Nah, takutnya saya ada jadwal rapat, saya nggak bisa hadir gitu ya. Jadi tolong dipastikan lagi. Diskusinya berarti sesuai dengan tadi yang mungkin saya udah capek udah nyebutin tadi ya sebelum-sebelumnya, sesuai dengan tadi yang disampaikan di Excel yang saya sudah kirim ke masing-masing. Ini boleh dimunculkan ya hasil, nggak masalah kalau kalian bahas mengenai dokumen. Tapi kalau misalkan yang lain itu berarti memunculkan wawancaranya. Ada pertanyaan dulu untuk Rizky, untuk teman-temannya sekelompok, untuk partai politik. Ini sinyal saya apa? Oke. Kalau tidak ada, saya balik dulu ke kelompoknya 3 tadi. Kelompok 3 sudah dikirim, kelompok 3? Sudah, Bu. Baru sedikit. Kelompok 3. Siapa yang mengirimnya? Renaldi? Iya, Bu. Oke. Oke. Yang kelompok 3, ya bersama ya tadi ya, apa yang saya sampaikan di kelompok sebelumnya. Metodologi juga ini masih sedikit ya. Oke. Kita tanya dulu nih, ada yang bingungnya di mana nih kelompok 3? Kelompok 3 ada yang bingungnya di mana? Melo, kelompok 3? Itu, Bu, kalau yang cowoknya boleh dimasukin apa enggak, Bu? Boleh, nggak masalah. Dimasukin aja. Nanti dimasukkannya di hasil boleh, atau di diskusi juga boleh. Nggak masalah. Apa lagi kira-kira? Kalaupun kalian masih bingung, nanti boleh ke kampus aja ya. Ini kayaknya masih pada di Bandung ya. Gini ya. Biar nggak, maksudnya kadang-kadang saya takutnya ketika saya menyampaikan ke yang lain, paham nanti kalian ya ada yang malu atau apa gitu. Jadi nggak berani nanya. Padahal kalian masih bingung ya. Silakan nanti kalau mau ketemu saya, silakan infokan saja di WA. Ada lagi? Saya nggak bisa panjang karena ini jelasin. Belum ada, Bu, kayaknya. Nanti lanjut lagi aja ya. Silakan di WA aja kalau mau tanyakan, atau tanya ke Asep. Kalau yang kuanti bisa tanya ke Asep karena dia sudah selesai. Kalau yang kuali ya sambil berproses lah ya. Oke, kelompok 6. Asep berarti sudah ya kelompoknya. Yang pariwisata kemarin sudah ya. Ada mau konsul juga yang pariwisata? Ibu mau sedikit, Bu. Kan di hasil tuh ada nantinya analisis wawancara sama analisis dokumen ya, Bu. Nah, untuk yang analisis dokumen itu kan kita tuh dapatnya laporan pendapatan. Nah, yang itu tadi mungkin ke artikelnya, Bu. Ya, boleh. Jadi kalian berarti fokusnya ke laporan pendapatannya aja. Dimasukin ke artikel. Kalau nggak mau, dia nggak ngizinin, nggak usah. Jadi kalian hanya membuat narasinya bahwa laporan apa tadi?
pendapatannya terdiri dari apa aja, tapi nggak usah dimasukin di dokumennya. Oh iya, baik Bu. Ya, Makasih. jadi narasi gitu. Oke. Oke, lanjut lagi kelompok pemerintahan, kelompoknya Ropi. Ada perwakilannya? Ada, Bu. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Kemarin udah ya? Sampai... Sekarang lagi ngerjain revisian yang kemarin, Bu. Oke, jadi belum diupload? Kalau yang kemarin ditunjukin sih udah diupload, Bu. Tapi sekarang kan lagi ngerjain dulu revisiannya ya, Bu ya. Jadi tapi paling kalau besok nggak ada masalah. Nggak apa-apa kalau besok mah nggak. Tapi jam siang ya, pagi udah rapat ya. Jam 1-an lah ya. Jam 1 ya, Bu. Sip. Oke, berarti lanjut kelompoknya Bumdes. Kelompoknya Rani, Risma, sama Rizka. Ada orang-orangnya? Ada Ibu, tapi belum dikirim. Nah, coba dikirim dulu. Ya Bu. Oke, terus tadi kelompok satunya tadi udah belum ya? Iksan tadi udah. Oke, berarti tinggal yang kelompok ini ya, yang belum. Oke, sambil menunggu dikirim kita ke kelompok semester 7, kasihan ya semester 7. Oke, semester 7 kelompok kesehatan. Ada siapa? Ayaji, Aziz atau Nurul di sini? Ada Nurul, Bu. Oke, Nurul. Udah dikirim belum, Nurul? Sudah, Bu. Nah, ya, saya buka. Kuanti kan ya? Nggak ada masalah harusnya ya? Masih bingung, Nurul? Paling nentuin populasinya itu, Bu. Soalnya kan kita tuh pakai 2 instansi. Jadi bingung nentuin populasinya. Bentar. Yang ngirim Nurul atau Yagi? Nurul, Bu. Nurul ada. Oke. Ada sebentar ya. Ini agak lebih ringan ya kelas karyawan karena banyaknya kelas semester 7 karena banyaknya kuanti, jadi nggak ada masalah berat sih. Oke, coba share screen dulu. Yang tadi A1 sebentar ya, biar nanti kita balik lagi. Oke, yang abstraknya persentasenya dimasukin ya Nurul ya. Kan udah ada tuh ya persentase penerapan ISAK 35-nya di hasil. Ini dimasukin di abstrak. Kemudian pendahuluan. Hati-hati 2000. Oke. Oke. Teorinya belum masuk ya? Tuh kan sama semuanya. Manfaat nggak usah hapus. Tinjauan pustaka udah boleh masukin, tapi dijadiin satu ke dalam pendahuluan. Jadi tidak dibuat subbab lagi ya Nurul ya. Oke. Maaf Ibu, jadi tinjauan pustaka itu teorinya gitu Bu. Hah? Iya teorinya. Tapi kan di pedoman itu disebutkan bahwa tinjauan pustaka itu masuk ke latar ke pendahuluan. Sedangkan di aturan pendahuluan tidak dibuatkan subbab. Jadi dibuatkan paragraf saja. Jadi tinjauan pustaka dan tulisan rumah sakit ini dihapus. Tapi ke bawahnya boleh, ya. Oh iya baik, Bu. Sama ini juga diringkas ya. Ini kalian kan maksimum tuh berapa? Berapa kata kan ya? 6.000 ya? Apa 8.000? 6.000. Nah, jadi perhatikan baik-baik kata-katanya, jangan terlalu banyak ya. Tuh kayak gini, interpretasi laporan posisi keuangan itu nggak usah hapus ya. Jangan terlalu panjang. Jadi cukup laporan ISAK 35 itu harus menyajikan laporan komprehensif, laporan perubahan seteto, gitu ya. Nggak usah pakai penjelasan detailnya. Nggak usah. Kemudian metode penelitiannya, jenisnya juga nggak usah dibuat subbab lagi. Kalau pakai kuanti sebutkan kuanti itu seperti apa. Kemudian, sekunder. Nah, sip. Jadi terang. Pengumpulan datanya apa? Nah, yang tabel yang saya kasih di Excel munculin di sini. Yang tabel yang indikator. Ya, indikator yang muncul di Matlit ya. Nurul ya. Kemudian hasil dan diskusi, ini tuh dipisah hasil dan diskusi.
Hasilnya apa, diskusinya apa. Nah, ini hasil ya, yang dimunculkan sama Nurul tuh hasil. Kalau berarti kalau penerapan yang pertama prinsip, berarti 100% semua ya Nurul ya. Sudah aman. Ishak 35-nya berapa nih? Ini 4 serius dari 14 pertanyaan. Nurul? Iya Bu, soalnya di laporan rumah sakit itu di komprehensifnya dibedakan Bu, yang jenis yang dengan pembatasan sama tanpa pembatasan itu nggak ada Bu, nggak nyantumin itu. Coba dicek di CLK-nya. Memang tidak ada pembatasan, memang dari sononya nggak ada gitu ya. Atau memang sebenarnya ada tapi nggak mereka tulis gitu. Cek lagi ya. Wow. Ini 6 berarti 100% ya. Oke. 5 berarti ya hampir mendekati. Nah, tabel ini adanya di diskusi ya, Nurul ya. Di Medlit, Bu. Di diskusi. Oh iya, baik-baik, Bu. Ini, diskusi. Terus di bawahnya persentase, berarti berapa persen sih di sininya, di bawahnya? 29/40 berapa persennya ya? Nah, itu baru dibuat narasinya. Berarti kamu bisa menyebutkan mana sih rumah sakit yang sudah mendekati. Nah, ini yang bersama ya, antara Maya Pada dan Hermina. Ya, minimal lah ada yang lebih unggul kan ya. Mana yang lebih unggul, apakah Maya Pada, apakah Hermina. Gitu. Ini sudah oke kok. Tinggal tambah lagi penelitian terdahulunya yang menyatakan bahwa rumah sakit itu sudah menerapkan Ishak 35 atau belum, atau masih tengah-tengah lah penerapannya, itu sebutkan tambahkan di penelitian terdahulunya di sini. Hal ini sejalan dengan penelitiannya siapa, yang menyebutkan apa hasilnya. Oke, Nurul? Baik, Bu. Kesimpulan juga jangan dibuat jangan dibuat nomoran, tapi dibuat narasi. Ya. Oke. Udah oke tuh. Jadi juga ya beres ya. Oke, ada pertanyaan Nurul? Belum ada, Bu. Ya. Jadi hari Senin terakhir pengumpulan, silahkan datang kerja bareng sama Yegi, karena Aziz kayaknya nggak ada kan ya. Jadi tolong difokuskan dulu, bereskan dulu ini. Nanti setelah hari Senin, saya cek lagi, saya ulang. Kalau memang ada revisi, berarti harus ada revisinya lagi. Saya berapa SKS hari ini ya. Oke? Kalau nggak ada, saya back dulu ke kelas A1, kelompok BUMDes. Sudah ada, BUMDes sudah ngirimkan? Tadi yang BUMDes A1. Halo, A1, BUMDes. A1 sudah dikirimkan? Ya, hilang ya. A1 siapa ini? Tani Risma Rizka. Tani Risma Rizka. Ini Rani bukan yang ini ya? Rani. Duh. Rani? Ada Rani? Raninya ada? Temannya ada yang namanya Rani di sini? Dari A1? Ini Rani A1 A2 nih. Ya udah, oke. Kalau nggak ada respon, saya ke semester 7. Oke, kelompok 2 semester 7. Iya, Bu. Oke, ada kendala? Kendala. Nah, masih senyum-senyum. Paling di itu Bu, apa tuh hasil diskusinya itu Bu, masih kemarin itu masih agak gimana gitu. Sudah kirim di GC juga Bu. Di GC udah. Ya. Oke, malah saya buka. Bentar ya. Bucit ngapain, Bucit? Bang Muhammad ya, ini di sini.
Bentar, oke. Saya share screen dulu. Emang. Oke. Allah hujan gimana sih? Teorinya belum ada ya, Aisyah? Sama kayaknya salah Ibu. Kayaknya teori itu nggak nyambung di pendahuluan, jadi sama itu dimasukin di bab 2-nya. Kalau tidak salah, di hasil pembahasan. Nah, itu harusnya masuknya di itu, di bab 1 di pendahuluan ya. Pindahin aja posisinya. Medlit, kamu berapa? Oh, 5. 5. Oke. Sip. Hasil dan pembahasan. Berarti hasil pembahasan ya. Kalau nggak salah diskusi deh. Hasil dan diskusi kan kenapa jadi pembahasan? Oh gitu. Oh iya. Belum di ini lupa lagi. Hasilnya tadi Excel-nya mana? Di capture aja. Di bawahnya Bu. Ada Bu. Dimasukin aja ke hasil. Oh, ke hasilnya. Ya. Bentar, Soalnya aku skornya masih ngitungnya kayak gitu, Bu. Kenapa? Belum dipersenin. Nah, kalau yang ini bentar saya bingung. Oh, yang ini nanti masuknya ke diskusi ke totalnya kan? Tapi kalau yang misalkan prinsip entitas berorientasi non-laba itu masuk ke hasil yang per bagian. Jadi kita bagi ke dalam 2 poin ya. Jadi pindah ya ini. Ini berarti untuk yang diskusi. Nah, kalau mau mudah berarti ke kanan nih, Riz. Gimana mau nggak mau nih? Harus panjang ke kanan. Oh gitu. Jadi misalkan unpadnya nggak usah disebutin unpad, angka A aja. Gitu kalau ya. Ini Bu kan lihat hasilnya kan hampir seluruhnya sama ya Bu ya. Kalau misalkan dari langsung tahunnya misalkan dari 2017 kan dari 2017 sampai 2021. Boleh. Jadi cuman ITB, Unpad kayak gitu soalnya hasilnya boleh. Kayak gitu. Karena kan kok sama ya, nggak ada perubahan kan? Ya udah. Boleh kayak gitu. Oke? Baik, Bu. Kan ya, ini masih tinggal ya tampilan lah. Kesimpulan juga nggak boleh di poin-poin. Saran, oke. Yuk, sip, tinggal diperbaiki aja dikit lagi. Oke, ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Ada. Ya. Oke. Makasih Bu. Sip, lanjut kelompoknya Dini. Din? Udah nyampe mana Dini? Dini ada nggak? Bu. Dini udah belum wawancaranya akhirnya. Ibu, kita tuh belum wawancaranya gitu Bu, karena dari pihak sananya memang super sibuk banget. Terus ini tanyain juga untuk minggu ini nggak bisa, harus minggu depan. Sedangkan minggu depan kan kita UAS ya Bu ya. Jadi bingung Bu. Ya udah Din, kuanti aja, ambil laporan keuangannya, download. Ya. Bisa kan? Nah, udah Bu, ada beberapa yang ada, cuman itu memang formatnya emang simple gitu ya Bu ya, kalau Mas Ditma, jadi nggak apa-apa gitu Bu. Nggak apa-apa, tetap aja kan kalian analisis, tapi nanti di diskusinya kamu berarti harus menawarkan seperti apa tampilan yang benernya, formatnya ya. Oke. Ya, jadi ini kayak lumayan kerja keras nih. Berapa hari lagi ya kalau diubah ke kuanti. Nggak usah banyak-banyak, dua masjid aja juga boleh. Jadi jangan banyak-banyak. Tapi kalau misalkan ada gereja juga nggak apa-apa. Kalau mau pakai gereja boleh. Kalau selama itu diupload ya laporannya. Jadi jangan paku aja. Bu udah lebih lengkap yang gereja ya silakan diambil. Oke? Baik Bu. Tapi Bu, maaf izin bertanya lagi. Jadi untuk pengisian indikatornya sama berarti Bu seperti yang lain ya Bu? Sama. Ya. Baik. Oke. Kalau mau tambahin 109 kalau mau.
Ya, Bu. Udah repot, Bu. Oke. Saya lanjut lagi ya. Kelompok Julia, Mela sama Lina, ada yang masuk ke sini belum? Ada, Bu. Ada, Bu. Oke, Lina udah kirimin. Sudah ada, Bu. Dikirim. Ada kendala nggak, Lina? Izin, Bu. Gimana? Ya, Bu. Kendalanya di informan, Bu. Jadi informannya baru bisa di wawancarai kemarin, sama ada satu informan lagi yang belum ada kabar. Jadi kalau setiap ngechat teh cuman di read aja. Kamu teh kuanti apa kuali? Kuali, Bu. Bukannya kemarin saya data satunya ya? Ini semuanya kuanti apa kuali? Terus sekarang merubahnya kuali. Kuanti. Kuali, Bu, di grup teh. Terus ibu teh nanya, berarti cuman ada satu ya yang kuali. Terus kata Lina iya. Gitu. Oh, tapi nanti belum bisa wawancara dong? Baru ada 2 informan yang diwawancara, Bu. Yang Tapi satu lagi belum. Oh, tapi udah kirim saya belum sih? Baru sampai metode, Bu. Enggak, wawancaranya udah dikirim belum ke saya? Belum, Bu, karena baru kemarin banget. Teks wawancaranya, Bu. Iya, Kalau teks wawancaranya sudah, Bu, sudah dikoreksi juga sama Ibu. Enggak, itunya transkrip. Kalau transkripnya belum, Bu, karena baru kemarin wawancaranya. Yaudah, berarti nanti kirimin ya. Oke ya, nanti saya buat kayak tadi, ya, kayak tadi yang sebelumnya. Oke, nanti itu berarti dianalisis artikelnya ya. Biar sekalian diubah dulu kalau udah bikin transkrip. Tapi intinya seperti itu tadi ya, seperti yang dibuat sama saya suruh ke yang lain gitu. Ada pertanyaan dulu nggak selain itu? Ada. Maaf, Julia, tadi teh mau nanya apa ya? Julia, ada gak ya? Biar panggilan buat Lina. Julia, nggak ada Julianya. Nggak ada. Sama ini, ada, Bu. Mana? Sok, boleh cepetan. Kalian. Kok saya nggak tahu gini. Lin? Lina. Oh, ini Bu, sama apa ya? Bentar, Bu, tadi teh ada mau nanya apa ya? Bentar, Bu, bentar. Oh iya, Bu, kalau misalnya nggak dikasih dokumen, kan kalau yang gimana? Kalau yang wawancara itu kan ada analisis dokumen sama wawancara. Kalau yang kualitatif itu, nah kalau misalnya dokumen yang nggak dikasih, cuman kita teh disuruh buka web aja gitu. Nah itu kayak gimana? Dan di webnya itu aja. Seadanya ya apa-apa. Misalkan dokumennya cuma ada laporan apa gitu ya udah, mau nggak mau ya. Adanya aja lah. Oke. Tip, kalau nggak ada kita skip ke kelompoknya Nuri, Usi sama Nifah. Ada? Usi? Ada, Bu. Ya. Sudah dikirim? Sudah, Bu. Oke, bentar. Oke, Anifah. Bentar ya, saya munculkan dulu. Oke, tip. Nah, jangan langsung tujuan ya, Anifah ya, biasa harus ada paragraf ya, awal. Ini, kemudian kamu teh pakainya kuanti kan? Iya, Bu, kuanti. Soalnya kuali kan dari sananya nggak ada respon. Kenapa nggak ada hasilnya, persentasenya berapa? Ada di bawah, Bu. Di abstrak nggak ada? Ada oh iya, Bu, nanti dimasukin. Ya, di abstrak tambahkan. Kemudian oke. Teori jangan lupa. Penelitian terdahulunya mana? Tambahkan di latar belakang, di pendahuluan. Ya, Bu. Terus indikator yang saya sudah buat tampilkan di metodologi penelitian. Tapi Anifah di hasil ya, Bu?
Jangan, di metodologi juga munculkan indikatornya dulu. Kayak kalian bikin OVAR kan, ada indikator kan ya di bab 3-nya. Di metodologi penelitiannya munculkan. Kemudian profil Basnasnya juga di metodologi penelitian dimunculkan. Kemudian kalau kalian enggak ya. Kemudian hasil dan diskusi dipisah, hasil diskusi. Kalau hasil Excel-nya ini ya, yang ini masing-masing ya. Kalau diskusinya yang totalnya ini kemana nih? Totalnya. Loading bentar. Ada pertanyaan nggak? Anifah, biar lebih jelas. Bingungnya yang mana? Nifah. Anifah, ada? Ya, Bu. Ada oke. Ya, berarti tadi sesuai yang tadi saya jelasin. Jadi kalau hasil itu seperti ini perbagian. Tapi kalau diskusi maper ini ya per totalitasnya semuanya. Oh iya, Bu. Kita pakai PSAK nih, mantap nih. 9. Kesimpulannya berarti ya tadi persentasenya berapa? Iya, Bu. Kemudian sarannya juga dibuat, jangan dibuat seperti ini, tapi dibuat narasi. Jadi nggak usah perbagian pemerintah, ini nggak usah. Buat narasinya. Oke, yang lainnya udah lumayan ya. Tapi ini masa daftar pustakanya segini? Belum dimasukin, Ibu. Kurang. Oke, ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Ada, oke. Lanjut kelompok terakhir. Kelompoknya Sylvia, Rike, sama Cika. Ayo, siapa yang hadir? Aku, Bu. Oke, Rina, sudah dikirim? Sudah. Oke. Saya cek dulu. Oke, sama abstraknya tambahkan 2 kalimat intronya ya, pembukanya. Kemudian ini berarti kan hasilnya nanti harus menunjukkan berapa persen sih penerapan ISAK 35-nya terkait dengan SAP juga di instansi pemerintah. 6 kota di Provinsi Jawa Barat emang apa aja sih 6 kotanya? Itu ada di metode penelitian. Di abstrak juga ada ya, Bu? Ada gitu? Ada, Ibu. Mana? 6 kota ada. Nggak ada. Kan nggak disebut. Iya. Ya, jadi sama latar belakang pendahuluan, tambah penelitian terdahulu, terus teori juga dimasukkan ke sini. Kemudian landasan teorinya pindah ya ke atas. Jangan terlalu panjang nih, Rina. Kan batasnya 6.000 kata kalau nggak salah ya. Kerangka pemikiran, nggak usah pakai hipotesis nih sebenarnya. Karena kita nggak pakai SPSS. Kerangka pemikiran oke boleh lah. Kemudian hasil dan diskusi, hasil diskusi ya di kita nih. Ini udah oke nih tampilannya. Nah, sip nih. Tinggal dikasih narasinya ya, Rina ya. Untuk hasil. Kemudian ini penyusunan neracanya. Tuh, 8 ya. Oh, berarti udah semua nih. Ini 8. Udah, Bu. Jadi semuanya sama. Oh ya, udah tinggal sebutin aja yang kira-kira. Ini kan masih ada nih ya. 3. Iya, ada beberapa kota yang jadi jangan cuma tabel, jangan lupa tulis tabel. Tabel apa ya? Berarti tinggal narasinya dibuatkan, kemudian itu ada diskusi kata enggak, Bu? Gimana? Ada maksimal kata enggak, Bu? 6.000 kalau nggak salah di aturan. Soalnya ini ya itu lebih dari 10.000. Ya udah dikurangi kan mau nggak mau. Nah ini tuh yang kayak tabel-tabel, ini tabel apa gambar? Rin. Tabel. Berbentuk. Nah kalau berbentuk tabel, ini kan tabel.
di capture aja jadi bentuk gambar, jadi nggak kebaca angkanya. Kalau bentuk tabel masih kebaca, nih kan tabel nih, ya. Oh iya, Bu. Jadi pakai itu gambar. lumayan, itu nggak akan kebaca, nggak akan terhitung tulisan gitu. Oke, kesimpulan udah bentuknya udah seperti ini, tapi ya tadi ya harus tahu dulu nih kesimpulannya persentasenya berapa. Mana sih yang, jadi kalau di diskusi itu mana yang menonjol, misalkan siapa yang sudah menerapkan keseluruhan, mana yang masih kurang, di poin apa yang kurang, itu sebutkan semua di hasil. Oke, saran, dah. Oke, ada pertanyaan? Apa juga ya? Ibu Nisa mau nanya. Boleh. Yang kelompok ini kan udah sebenarnya tuh kita tuh udah nyoba, Bu. Udah. Ya, cuman kita tuh kan nggak jadi wawancara, tapi menganalisis laporan keuangan masjidnya. Ya udah, nggak apa-apa. Minta dikoreksi gitu. Apa aja sih yang harus ditambahin? Udah dikerjain belum? Udah, Ibu. Udah dikirim sama Dini kalau nggak salah. Bentar. Lihat dulu. Cek dulu. Sama sih sebenarnya seperti yang dikerjakan sama tim yang lainnya. Sama Rine. Terus kan tadinya mau menyematkan yang indikatornya. Itu teh cukup dianalisis aja atau hasilnya aja atau tabelnya juga dicantumin gitu. Tabelnya kalau mau dimasukin boleh. Contoh yang misalkan dapat dari masjidnya boleh kita masukkan. Tadi kan contoh beberapa tadi ya. Ada yang memunculkan boleh, nggak masalah. Bentar. Kenapa ini tinjauan teorinya banyak amat? Teorinya PSAK 109 aja, ISAK 35 udah cukup. Nggak usah banyak-banyak teorinya. Metodenya juga nggak usah dibuat subbab. Terus profil masjidnya masuk ke metodologi penelitian. Laporan keuangannya kalau ada boleh. Jadi tinggal dikecilin lagi aja kan di gambar ya, dikecilin lagi aja boleh. Itu bisa dimasukkan ke hasil boleh. Ya udah nggak masalah kayak gini. Cuman tadi hasil dan diskusinya dipisah. Kalau hasil itu adalah tabel analisis ya berdasarkan angka 1, 2, 3 tadi ya, satu apakah lengkap apa enggak. Kemudian nanti didiskusi mau memberikan contoh seperti apa sih yang baik boleh dimunculkan di diskusi. Tapi yang sudah ada di artikel yang ada di masjidnya boleh ditampilkan di hasil ya, bisa. Jelas nih? Baik Bu, berarti yang di hasil itu laporan yang udah ada di masjidnya. Kalau yang di diskusi itu saran laporan sesuai. Ya. Misalkan, ternyata nih masjid cuma bikin harus kas. Nah, berarti apalagi sih yang harus ada. Nah, kalian bikinlah contohnya di diskusi. Ya, tambah pakai kopsratnya boleh. Kopnya si masjidnya boleh. Ya, bagus. Oke. Ada lagi yang di kelas ini yang belum saya bahas, tapi orangnya ada. Oke, ada? Oke, kalau tidak ada, silakan yang kemarin saya kasih transkripnya, silakan diperbaiki. Kalau tadi yang banyak yang terkendala dengan perizinan yang lainnya, nanti silakan ubah ke kuanti saja. Kemudian tanggal 16 dikumpulkan terakhir, tapi kalau kalian misalkan Bu minta dikoreksi lagi, silakan WA, tapi tolong diupload di GC. Jadi saya ngeceknya gampang ya. Bu, nggak bisa double-double ya? Nanti saya kasih ini deh, kasih Google Drive kayaknya biar kalian bisa ngirimkan lagi. Karena kalau di GC kan misalnya ngumpulin sekali doang ya. Saya bukan Google Drive untuk pengumpulannya, biar saya gampang ngeceknya. Pendidikan AK2, tadi dia tuh sinyalnya jelek ya tadi. Dia ada nggak suara saya? Ya. Sama Siti Isnansa bareng sama Dea Jumnya. Oh, oke. Iya, Bu. Ya, sok. Oke, bentar. A2 pendidikan ya. Iya, Bu. A2. Pendidikan kuanti apa kuali? Kuanti, Bu. Kuanti. Oke.
Coba izin saya share screen ya. Yang kelompoknya dia. Yap. Males ah. Aku capek. Oke, yang kelompoknya Dea. Oh, Dea tuh yang Ancol ya. Ingat-ingat. Saya ingatnya di nama instansi kalian. Oke. Penelitian terdahulu di pendahuluan belum ada. Kemudian tujuannya ya, berarti kan tujuannya membandingkan. Metritnya berarti indikator yang saya beri tolong dimunculkan metrit. Kemudian, nah ini baru segini ya. Iya Ibu, ini juga mau nanya dulu, boleh Ibu? Boleh. Iya, untuk penelitian terdahulunya, jadi kita tuh artikel pendukungnya tuh kebanyakannya imbalan kerja Ibu, jadi nggak masuk sama artikel yang kita buat. Jadi kayak bingung gitu kalau misalkan dimasukin kan nggak nyambung, nggak sesuai. Soalnya kebanyakannya imbalan kerja yang kayak perbandingannya tuh dari rasio kayak gitu Ibu. Imbalan kerja emang instansinya apa? Sama pariwisata Ibu, yang artikel pendukungnya. Jadi boleh instansinya sama, pariwisata juga, atau artikel dengan analisis yang sama tapi beda instansi. Misalkan nggak pariwisata Bu, nah nggak apa-apa. Ya, jadi jangan maksain Bu pariwisata nggak ada tentang ISAK 35. Ya udah cari yang lain, misalkan tadi rumah sakit, pendidikan, tapi pakai ISAK 35, nah itu boleh. Ya. Oh iya Ibu, jadi nggak apa-apa kalau misalkan bukan pariwisatanya ya? Boleh, nggak masalah. Nah, Ibu aku juga mau nanya kode. Nah kan kita tuh ada dua laporan keuangan. Nah jadi itu tetap pakai kode aja atau gimana? Ya boleh disebutin, mau kode boleh, kode boleh, namanya juga boleh, nggak masalah. Cuma pilihan. Oh, jadi tetap pakai kode ya Bu? Boleh. Ya. Baik Ibu, makasih. Ya, jadi silakan diperbaiki lagi. Tadi sudah melihat kan contoh-contohnya kalau kuanti seperti apa. Kalau kualinya mungkin tadi beberapa ada yang sudah lumayan, ada yang masih harus diperbaiki. Intinya adalah kalau yang kuali berarti berdasarkan rumusan masalah yang saya sudah berikan sesuai dengan Excel yang saya kirimkan. Tapi kalau yang kuanti berarti kalian harus bikin tabel. Kemudian kalau di hasil itu membahas per prinsip-prinsipnya, per tabel masing-masing. Tapi kalau untuk diskusi berarti totalnya. Dan disebutkan masing-masing misalkan mana yang dominan, mana yang persen. Dan sejalan di abstrak pun harus dimunculkan hasilnya apa. Ya, ini sebentar lagi, tenang aja, kalian sudah di tahap ini sudah mau selesai. Tanggal 16 dikumpulkan, nanti saya koreksi terakhir untuk artikelnya, lebih ke penulisan artikelnya. Nanti bisa beres misalkan tanggal 16 mungkin dalam minggu UAS saya sudah akan menyampaikan hasil hasil koreksi untuk artikel. Kemudian sudah koreksi artikel, kemudian kalian nanti bikin videonya begitu ya. Nih, oke. Ya, saya rasa cukupin, sudah saya dalam Ibu maaf. Gimana? Kelompok pendidikan yang belum. Tadi kemana, Neng? Tadi di awal-awal baru masuk cari wifi dulu, Bu, maaf. Siti, nah saya tunggu tulis aja, Bu. Dikirim belum? Sudah. Oke. Udah ada belum? Siti ngiriminnya Excel. Itu ada Bu yang Word-nya. Oh, sorry. Saya salah baca. Mana ya, Siti? Di sheet 3, Bu, maaf. Sheet 3-nya, Sebentar. Saya bingung.
Iya. Shift 3-nya. Oh, ini. Ya, apa-apa. Ada. Oh, PTN juga berarti ya, sama mirip sama yang ini ya. Oke, abstraknya. Oke. Nah, jangan lupa persentase ya. Kalau hasil itu harus ada persentasenya berapa. Kemudian ini abstrak, pendahuluan. Oke, ini saya baca cepat aja ya. Nah, teori terdahulunya belum ada, penelitian terdahulu. Kemudian teori belum dimasukkan. Metode-nya. Nah, hasil dan diskusinya belum. Oh, hasil ini ada. Hari A1, A2, A3 itu seperti apa ini? Jadi bingung. Ya Bu, jadi itu teh kita teh mau nanyain juga karena kan panjang-panjang itu ada 10 universitas, jadi kita teh buat kayak indikatornya biar nggak panjangnya, jadi di A1, A2 gituin Bu. Kalau mau A1, A2-nya ini kode-kodenya di ini aja di lampiran ya. Nggak usah dimasukin iya, di dalam intinya ya, habis 4 deh. Ini bentuknya, ini Word ya? Jadiin gambar aja ya? Tabel ya? Itu gambar Bu. Ini gambar? Serius? Iya. Masih kebaca ya itunya? 00-nya? Oh iya, nanti coba dicek lagi aja. Ini tabel loh, bukan gambar ini. Iya, ini masih tabel. Oke. Ini berarti bukan 0,85, berarti 85% ya? Ya, jadi dibuatnya persentase aja. Tapi udah oke sih nih. Mereka pakainya metode langsung apa tidak langsung atau dua-duanya? Jadi satu-satu aja. Jadi jangan sampai misalkan UI sama USM-nya pakai ini, berarti yang ini nggak usah. Jangan jadi dianggap 0 ya. Kan toh mereka nggak pakai ya. Jadi jangan sampai. Jadi ini juga sama dimunculinnya yang pakai metode tidak langsungnya aja, yang langsungnya aja. Yang tidak langsungnya pakai ini gitu. Jadi jangan disamakan. Kasihan nanti dianggapnya nggak ada dong. Delta. Terus oke. Oke, bagus nih. Nah, tambah plus ini kan secara garis besar per tahun ya. Berarti kan bisa ketahuan ya kalau mana yang lebih dominan gitu. Berarti pakai Unpad yang duluan ya. Unpad pakai gambar apa grafik itu ya, bisa. Yang pakai grafik balok. Jadi misalkan Unpadnya sudah 2020-nya sudah 100%. Kemudian WNS-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan gini ambil aja tahun terakhirnya itulah biar gampang. 2021-nya mereka udah pakai nggak gitu ya. Jadi ini udah ini aman, tetap munculin, tapi nanti tambah lagi gitu, ditambahin lagi yang per 2021 yang udah 100% siapa aja. Dibikinnya balok ya, grafik balok. Kemudian tabel jangan jangan bab misalnya bab 3 jadi 3.3.2 enggak ya, tabel 1 sampai 10 mau di bab 1 mau di bab 2 bab 3 sama aja ya. Di tabel 1, tabel 2, tabel 3. Oke? Oke, Bu. Kemudian ini udah oke loh. Sip, keren. Tinggal itu aja. Jadi kalau hasil ya diskusi hasil itu untuk per indikator, per bagian, tapi kalau yang secara keseluruhan itu di diskusi. Tambah penelitian terdahulu yang menyatakan hal yang sejalan ya. Oke. Good. Keren. Ya, sudah ya semuanya. Lelah rasanya. Kalau ada lagi yang mau bertanya, kalau besok mau ke saya silakan di jam 1 siang. Kemudian kalau misalkan Bu kita masih jauh, silakan mau japri, tapi mungkin balasnya agak lama gitu ya. Mohon maaf tidak bisa semuanya dibalas karena lumayan penuh gitu HP saya karena banyak yang masuk dan bingung juga ini yang mana gitu ya karena saya nggak terlalu hafal. Ya, semangat semuanya, apalagi untuk UAS.
Mudah-mudahan lancar semua. Saya cukupkan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga silakan mulai dulu. Terima kasih banyak Bu. Enggak.